Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Deli Noviani selaku dosen pengampu mata kuliah strategi operasi dan teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Saya Rizky Fernanda Margono, NPM 20012010271271 kelas strategi operasi J, akan menjelaskan beberapa hal, yaitu perumusan strategi operasi, implementasi strategi operasi, pemantauan strategi operasi, dan pengendalian strategi operasi. Maka yang pertama adalah perumusan dan implementasi. Jadi proses perumusan strategi operasi ini berkaitan dengan bagaimana menyelaraskan kebutuhan pasar dengan sumber daya operasi dalam jangka panjang. Nah, merumuskan strategi operasi ini pada dasarnya adalah tentang cara yang berbeda untuk menyelaraskan rencana, kegiatan, dan tujuan yang juga sesuai dengan definisi dari perumusan strategi operasi itu sendiri, yang merupakan proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Di sini ada 3 siklus dalam bab menjaga keselarasan dari waktu ke waktu. Siklus yang pertama adalah siklus lambat. Pada siklus ini, sebuah produk cenderung terlindungi dari persaingan dan cenderung dimiliki oleh perusahaan besar yang sudah memiliki nama dan sudah banyak dikenal oleh konsumen. Contohnya adalah Microsoft Word yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Yang kedua adalah siklus standar. Nah, pada siklus ini, perusahaan sering menghadapi persaingan dan dialami oleh perusahaan yang produknya mudah ditiru, tetapi perusahaan memiliki kekuatan yang membedakan dengan pesaingnya. Contohnya adalah McDonald's. Nah, McDonald's ini resepnya banyak ditemukan, tetapi McDonald's memiliki kekuatan dan cita rasa tersendiri yang tidak bisa ditiru. Yang ketiga adalah siklus cepat. Pada siklus ini dialami perusahaan yang produknya harus terus-menerus dikembangkan karena seiring dengan berjalannya waktu akan ada produk baru yang bisa dengan mudah menggusur produk perusahaan tersebut. Contohnya adalah Oppo, di mana jika mereka tidak berinovasi dengan meluncurkan produk baru, maka produk tersebut bisa ditinggalkan masyarakat karena banyak inovasi produk yang baru. Oke, selanjutnya ada 2 pendekatan yang berkaitan dengan perumusan strategi ini, yaitu yang pertama adalah pendekatan statis atau defensif yang berkaitan dengan mencegah pesaing menyerang posisi pasar dan sumber daya yang ada, daripada mencoba pindah ke posisi yang baru atau istilahnya tetap bertahan. Dan yang kedua ada pendekatan dinamis atau ofensif yang mendorong adanya inovasi atau perubahan. Next, ada analisis yang diperlukan untuk formulasi atau perumusan. Di antaranya adalah yang pertama adalah menganalisis kebutuhan pasar. Nah, di sini analisis ini bisa dibilang tidak mudah karena sifat pasar adalah terus berubah, tetapi perlu terus dianalisis untuk perumusan strategi operasi. Yang kedua adalah menganalisis sumber daya operasional. Dalam menganalisis sumber daya operasional yang dibutuhkan adalah analisis SWOT atau yang biasa kita kenal dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT ini merupakan alat manajemen strategi yang diterapkan secara luas dan merupakan titik awal yang baik untuk analisis sumber daya operasi. Dan yang ketiga adalah kemampuan. Kemampuan ini menganalisis kekuatan dan kelemahan adalah titik awal untuk memahami sumber daya. Dan tantangan berikutnya adalah memahami kemampuan yang mungkin mereka wakili. Dan ide kapabilitas inti sangat penting untuk memahami bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah implementasi dari strategi operasi ini. Jadi, implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi telah tercapai. Dan dalam implementasi strategi operasi ini dibutuhkan orang yang bertanggung jawab di dalamnya, yaitu staff dan lini. Oke, selanjutnya adalah proses strategi operasi, yaitu pemantauan dan pengendalian. Jadi, pemantauan dan pengendalian ini melibatkan adanya pemantauan dan evaluasi kegiatan, rencana, dan kinerja dengan tujuan tindakan korektif di masa depan jika diperlukan. Pemantauan dan pengendalian ini memiliki 2 tingkat, yaitu tingkat operasional dan tingkat strategis. Nah, yang pertama pada tingkat operasional, pemantauan dan pengendalian kegiatan operasi merupakan masalah yang mudah. Setelah membuat rencana untuk operasi, setiap bagian harus dipantau untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan benar-benar terjadi.
Setiap penyimpangan dapat diperbaiki melalui semacam intervensi dalam operasi yang dimaksudkan untuk mengendalikan proses yang ada dalam operasi tersebut sehingga hasilnya akan baik. Dan yang kedua adalah tingkat yang lebih strategis. Pada tingkat ini, kontrol kurang jelas karena banyak strategi yang terlalu rumit. Pada tingkat strategis ini, hubungan antara intervensi dan sebuah hasil tidak sepenuhnya berkaitan. Frekuensi intervensi pada tingkat strategis ini bersifat non-repetitif atau tidak berulang karena setiap tugas melibatkan proyek yang unik. Nah, di sini ada beberapa jenis kontrol, di mana masing-masing kontrol itu memiliki definisi tersendiri. Nah, beberapa jenis kontrol ini telah diidentifikasi oleh Profesor Gerd Hofstede yang merupakan seorang akademisi, di mana jenis-jenis kontrol tersebut merupakan fungsi dari perbedaan antara kontrol operasional dan strategis. Jenis-jenis kontrol tersebut adalah yang pertama adalah kontrol ahli. Kontrol ahli ini dilakukan jika tujuannya jelas atau tidak ambigu dan efek intervensi dipahami dengan baik serta aktivitas yang dilakukan tidak berulang. Yang kedua adalah kontrol trial dan error. Dan di kontrol ini perusahaan harus belajar dari pengalaman dan mendapatkan pengetahuan, di mana keterampilan mendapatkan pengetahuan tersebut akan menentukan efektivitas dari kontrol ini. Jenis kontrol ini dilakukan jika tujuan strategis relatifnya jelas dan efek intervensinya tidak diketahui serta aktivitasnya berulang. Yang ketiga adalah kontrol intuitif. Jenis kontrol ini dilakukan jika tujuan strategis relatifnya tidak jelas dan efek intervensi tidak diketahui, serta pengambilan keputusan strategi tidak berulang. Jadi organisasi atau perusahaan di sini harus melihat pengendalian strategi lebih kepada seni daripada ilmu. Dan pada kontrol ini, pengendalian harus didasarkan pada tim manajemen yang menggunakan intuisinya untuk membuat keputusan pengendalian strategis. Dan yang terakhir adalah kontrol yang dinegosiasikan. Jenis kontrol ini dilakukan jika tujuannya tidak jelas atau tidak pasti, diakibatkan adanya pengurangan ambiguitas. Menciptakan tujuan yang jelas bisa dilakukan dengan negosiasi menggunakan pihak eksternal seperti konsultan. Selanjutnya adalah proses pemantauan dan pengendalian yang mengendalikan risiko. Jadi terdapat beberapa risiko yang relevan dengan strategi operasi, yaitu yang pertama adalah dinamika pemantauan dan pengendalian. Nah, ini tuh termasuk konsep yang longgar dan ketat. Yang kedua adalah risiko kinerja pasar dan operasi menjadi tidak seimbang, yang menyebabkan risiko terkait operasi internal dan eksternal. Yang ketiga adalah perbedaan antara risiko murni dan risiko spekulatif, di mana risiko murni melibatkan peristiwa yang hanya menghasilkan kemungkinan kerugian dan risiko spekulatif yang menyimpan potensi kerugian atau keuntungan. Yang keempat adalah mengontrol risiko melalui strategi pencegahan, strategi mitigasi, dan strategi pemulihan. Yang kelima adalah risiko biaya penyesuaian, yang kerugiannya dapat terjadi sebelum strategi baru berfungsi. Dan yang terakhir adalah risiko intervensi yang menimbulkan kesalahan, yaitu manajer melakukan intervensi yang tidak diperlukan dan ketika manajer gagal mengenali kebutuhan intervensinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh dari salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu PT Perkasa Pilar Utama, yang ditulis oleh Hansen MM Panjaitan dengan judul Pengembangan Strategi Operasi pada Perusahaan Pengembang Sistem Informasi. Studi kasus PT Perkasa Pilar Utama. Jadi melalui studi kasus ini dijelaskan bahwa PT Perkasa Pilar Utama yang merupakan perusahaan konsultan teknologi di informasi berskala kecil yang sedang berkembang dan berbasis proyek, bermitra dengan salah satu produsen saja, yaitu Oracle. Nah, dalam berbisnis, perusahaan ini menerapkan strategi fokus low cost yang dilakukan dengan cara membidik segmen pasar yang spesifik, yaitu perusahaan atau organisasi yang besar. Nah, dalam meningkatkan kapabilitas perusahaan, PT Perkasa Pilar Utama ini telah menstandarisasi struktur kegiatan proyek, menstandarisasi dokumentasi, dan konsisten melakukan kegiatan proyek yang terstandar. Nah, kebijakan proyek yang dilakukan, khususnya dari sisi quality control dan project peer review, dilaksanakan dan distandarisasi pada setiap proyek. Penilaian kualitas juga dilakukan berdasarkan kesesuaian program terhadap alur proses sistem dan bisnis yang didesain serta books yang terdapat di dalamnya. Kegiatan peer review dilakukan antar personil proyek yang dijalankan 2 minggu sekali dan dapat ditingkatkan intensitasnya apabila dibutuhkan.
Bahan yang direview adalah berupa dokumentasi atau program modul yang menjadi bahan perhatian penting terhadap kesesuaian dengan bisnis dan desain alur sistem. Nah, peran dan tanggung jawab masing-masing jabatan proyek memang harus diperjelas untuk menghindari adanya overlapping dalam tanggung jawab pada setiap proyek. Setiap jabatan tersebut memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh karyawan dan beberapa jabatan memang membutuhkan training. Jika tanggung jawab dan peran masing-masing jabatan berjalan dengan baik, maka proyek PT Perkasa Pilar Utama juga bisa dijalankan dengan efisiensi yang tinggi dan akan terhindar dari berbagai resiko keterlambatan ataupun pemborosan biaya dan sumber daya yang lainnya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.